にいたいよ君のためにできることが僕にあるかな. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Yang dimana komik ini kemarin sudah sampai di part 5 dan sekarang kita membahas part 6-nya. Di part 5 kemarin terlihat di sini Carter yang sudah merekrut banyak banget prajurit untuk melawan Liu Feng di kerajaan Jiang. Oke, sekarang kita langsung masuk kalau cerita part 6-nya. Di alur cerita part 6 ini, Liu Feng yang sedang makan-makan bersama dengan orang-orang terdekatnya. Di sini Liu Feng memberitahu kepada Nir bahwa Nir sangat hebat sekali, bisa memojokkan Carter. Gara-gara setelah Carter menyinggung soal gelas kristalnya, Nir datang dan membawa gelas kristal tersebut. Kerja bagus Nir. Lalu Nir menjawab, "Ah iya Tuan Liu Feng, bagaimanapun hari ini Nir telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini penghargaan dariku, terimalah stik ayam ini." Lalu ayah Nir berkata, yaitu Paman Liu Ben, "Tuan Liu Feng, jangan pedulikan. Nir akan menjadi terlalu gugup ketika bertemu dengan yang mulia." Hahaha. Nir telah bekerja di rumah utama kota ini dengan baik. Terima kasih Nir. Dia adalah calon istri idaman. Mendengar hal itu, Mina di sini tersentak dan Mina melihat Liu Feng dan juga Nir berdua. Terlihat Mina yang sangat cemburu sekali dengan mereka berdua. Lalu Mina pun berdiri dan berkata, "Aku sudah kenyang." Dan Mina berjalan keluar ruangan. Mina terlihat merenung di atas kastil di kegelapan malam. Di sana dia memikirkan hal yang tadi. Sial, apa yang terjadi denganku? Aku adalah seorang prajurit kucing. Tanganku ini hanya bisa membunuh orang. Tetapi apakah aku harus belajar memasak supaya disukai oleh Tuan Liu Feng? Ah, tidak. Lalu Liu Feng pun datang. "Apa yang salah, Mina? Kenapa kamu di sini, Liu Feng? Ah, apakah kamu cemburu karena aku memanjakan Nir? Benarkan kamu cemburu, Mina, terhadapku?" Terlihat kita berganti scene ke prajurit Carter yang sudah memasuki kota Jiang. Di sana mereka melihat beberapa prajurit dari kota Jiang yang sedang berkeliling. Lalu mereka pun dengan diam-diam menusuk dan membunuh mereka semua. Bahkan prajurit kota Jiang ingin melaporkan kejadian itu kepada Liu Feng. Dia pun juga dibunuh dengan panah di lehernya menancap tepat. Setelah itu kita beralih scene lagi kepada Mina. Mina di sini sedikit berpikir dan memerah mukanya. Apakah aku cemburu? Aku ini lalu Mina pun flashback tentang kenangan dengan Liu Feng. Yang pertama dia mengenal Liu Feng. Kedua kalinya dia membantu Liu Feng dan sekarang sudah percaya terhadap Liu Feng. Liu Feng pun berkata, "Hahaha, aku hanya bercanda. Mengapa kamu sangat serius? Tidak lucu Tuan Liu Feng. Hahaha, aku adalah sang penguasa kota yang tampan, benar kan? Mungkin, tapi aku bukan manusia. Aku seorang ras hewan dan tidak akan pernah menikah, Tuan. Apa yang terjadi jika ras hewan menikahi manusia? Aku ini Liu Feng, ingin menikahi ras hewan." Terlihat Liu Feng yang memojokkan Mina di tembok dan menatap tajam. Mina berkata, "Apa yang kamu lakukan? Coba tebak, apa yang selanjutnya kulakukan terhadapmu, Mina?" Kita beralih scene lagi ke Carter. Di sini Carter memberitahu pada anak buahnya, "Siapa yang mengambil kepala Liu Feng, aku akan memberinya 20 koin emas." Lalu prajurit Carter pun di sini senyum semua dan dia ingin dapat koin emas itu. Setelah itu kita dibawa scene lagi ke Liu Feng. Liu Feng sudah berada di kamar dengan Mina dan tepat di atas ranjangnya mereka tidur berdua. Mina berkata, "Tuan muda, Mina, aku mencintaimu, Mina," jawab Liu Feng. Lalu mereka pun terlihat ingin berciuman.
Tetapi salah satu prajurit Liu Feng mendatangi kamarnya. Yang mulia, ini gawat. Ada serangan musuh. Yang mulia. Lalu Liu Feng yang ingin berciuman dengan Mina pun terkejut. Lalu prajurit pun lebih terkejut lagi. Dia langsung membelokkan nadanya. Musuh yang menyerang kastil. Setelah itu kita diperlihatkan di luar kerajaan, di mana prajurit Carter sudah memasuki kerajaan lebih dalam. Cepatlah, jangan biarkan kapten mengambilnya. Tetapi anak buah Carter terkena anak panah di dadanya ketika dia ingin memasuki kota Xiang lebih dalam. Dan salah satu mereka lehernya pendarahan. Ada apa ini sebenarnya? Ternyata itu adalah Mina. Kucing, telinga kucing. Ya, itu ras hewan, ras kucing. Siapa yang berhasil memenggal kepala Neko ini, hadiahnya dariku 10 koin emas, kata kapten dari prajurit. Lalu semuanya pun merasa bisa membunuh Mina. Bunuh! Tapi ada orang misterius yang datang membantu Mina dan juga kerajaan Liu Feng. Di sini prajurit dari Carter pun ditebas habis. Dan itu adalah skuad serigala siap membantu. Ternyata selama ini Liu Feng sudah membuat skuad khusus dengan orang-orang jago bertarung di dalamnya. Lalu beberapa skuad serigala pun muncul dan menghabisi beberapa anak buah dari si Carter. Tersisa kaptennya. Tetapi kaptennya di sini tertawa. Hahaha. Yang muliamu itu sebentar lagi akan dihancurkan oleh Master Carter sekarang. Karena sebentar lagi tuanmu akan segera dibunuh. Lebih baik kamu menjadi budakku. Mina di sini pun berbalik badan. Ah, yang mulia dalam bahaya. Ini semua jebakan. Tetapi panah api pun meluncur di depannya. Apa ini? Panah api? Mina yang ketakutan sekali dengan api tidak bisa menerobosnya. Api itu sudah membuat lingkaran. Lalu kapten pun di sini berkata, sudah terlambat. Di dalam kerajaan, Nir terlihat gelisah sekali. Jika mereka berhasil membobol kastil ini, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kabur. Lalu Ani dengan telinga rubahnya mendengar suatu hal di bawah kakinya. Kenapa ini? Ada banyak langkah kaki di bawah kastil ini. Liu Feng berdiri. Ani, pergi beritahu Paman Liu Ben. Oke, Tuan Liu Feng. Nir berkata dengan Liu Feng. Anu, yang mulia, bagaimana denganku? Ah, kamu Nir, kamu tetap di sini. Aku akan menjagamu kok. Astaga, ternyata Liu Feng ini seorang playboy. Terlihat di bawah kastil, Carter, putra Carter dan juga beberapa anak buahnya lewat dari bawah tanah kastil. Tetapi ada jebakan yang menerjang mereka. Untung saja tidak kena siapa-siapa. Putra Carter berteriak, di sini ada jebakan. Si bajingan itu rupanya sudah mengetahui lokasi ini. Lalu Carter pun menyuruh anak buahnya mengikat 3 orang. Lord Carter, apa ini? Lord Carter berkata, jadikan mereka sebagai tameng. Jebakan panah pun dilepaskan di bawah tanah tersebut dan mengenai 3 orang tersebut yang dijadikan umpan dan tumbal oleh Carter. Lalu gara-gara itu mereka berhasil sampai ke kerajaan Liu Feng. Pintu pun didobrak. Setelah itu Carter dan putra Carter tidak melihat siapa-siapa di sini. Liu Feng pun ngumpet di dalam lemari bersama dengan Nir. Tetapi dia ketahuan dengan salah satu anak buahnya si Carter ingin membunuhnya. 20 koin emas adalah milikku jika aku bisa membunuhmu, Liu Feng. Liu Feng pun tanpa pikir panjang langsung menendang prajurit tersebut. Dan prajurit tersebut pun muntah darah. Liu Feng mengetahui bahwa kekuatan dia sudah melebihi kekuatan manusia normal. Di sini dia berkata, yare, aku tidak berharap akan ditemukan begitu cepat. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Nir, kamu tetap di dalam ya. Lalu setelah itu Liu Feng mengingat kejadian dia waktu dia berteleportasi ke bumi lalu ke dunia isekai lagi. Setelah banyak waktu yang aku lalui, sekarang aku jauh melampaui orang biasa dalam hal kecepatan dan kekuatan. Saatnya pamer. Lalu Liu Feng pun mendekati orang tersebut. Lalu di sini ternyata Carter berhasil menemukan Liu Feng. Tunjukkan kepadaku kekuatanmu itu. Jangan hanya membual, Liu Feng. Di sini Carter menyuruh seluruh prajurit untuk menangkap Liu Feng dan membunuhnya jika bisa. Lalu Liu Feng memakai sihirnya memukul pipi dari para prajurit.
Bahkan prajurit yang di sampingnya dia pun sudah diketahui oleh Liu Feng. Liu Feng bisa mendeteksi hawa pembunuhan. Lalu Liu Feng meloncat untuk menghindarinya, dan tangannya Liu Feng di sini mendorong salah satu anak buahnya si Carter. Hanya didorong saja. Lalu anak buahnya pun terhempas sampai kejedot dinding. Karena Liu Feng yang begitu kuat, 3 anak buahnya maju secara bersamaan. Tetapi Liu Feng dengan mudahnya merobohkan mereka semua dengan sihirnya. Yare yare, kata Liu Feng. Carter dan putra Carter yang melihat itu tidak menyadari bahwa Liu Feng selama ini sudah kuat. Lalu mereka pun kabur. Di sini terlihat Carter dan putra Carter sudah berada di luar kerajaan. Dan di sini dia sudah menemui anak buahnya yang lainnya. Anak buahnya berkata, "Tuanku, ras hewan wanita ini di bawah kendali kami." "Oh, benarkah? Serius kamu, Kapten Prajurit?" "Iya." "Aduh, anak kucing. Aku pikir ini luar biasa." Terlihat Mina dan juga pasukan serigala terkepung oleh api. Tidak bisa kabur kemanapun. Carter berkata, "Ternyata takut dengan api ya, ras kucing. Hehehehehe." "Mina!" Terdengar suara dari belakang. Ternyata itu adalah Liu Feng yang berhasil mengejar Carter dan putra Carter. Setelah itu Liu Feng berkata kepada Carter, "Carter, apa kau mencoba membunuh seseorang di sini?" "Anak muda, kau salah. Para pencuri kuda ini faktanya dikirim oleh Lord Omar. Hehehe." Liu Feng berkata dengan serius, "Perbuatan yang tercela. Cowok sepertimu harus dibunuh." Liu Feng pun di sini mengeluarkan sihirnya. "Aku harus menggunakan itu." "Iya, itu." Terdapat di sini Liu Feng menteleportasi alat penyemprot api. Alat tersebut pun dipakai Liu Feng dan api-api sekeliling Mina sudah padam. Lalu Mina yang melihat perjuangan Liu Feng pun di sini menangis dan memerah mukanya. Lalu terlihat Liu Feng dari balik asap yang mengepul itu. Mina yang sudah bisa mendekati Liu Feng langsung segera berlari ke arahnya dan memeluk Liu Feng dong. Di sini Carter malah nyari gara-gara lagi. Dia akan memanah mereka berdua. "Pergilah ke neraka." Tetapi panah itu bisa berhasil ditangkap oleh Liu Feng dengan mudahnya memakai sihir. Mina dalam pelukan Liu Feng. Tetapi di sini Liu Feng sementara meninggalkannya dahulu. Liu Feng ingin membunuh Carter. Anak buahnya yang menjaga Carter dibunuh terlebih dahulu memakai panah oleh Liu Feng dengan sangat cepatnya. Liu Feng langsung tepat di hadapan Carter dan menghunuskan panahnya ke leher. "Anjing liar yang nakal, rupanya kau ingin menyerangku dari belakang ya? Hei, suruh mereka mundur, cepat." Tidak menurutinya. Lalu Liu Feng menggores panah tersebut ke leher Carter. Di sini Carter berdarah. Lalu Carter berteriak, "Cepat, mundur!" Dari belakang Carter terdengar suara, "Bunuh saja dia." Ternyata itu adalah anaknya Carter. Anaknya Carter malah meminta untuk Liu Feng membunuh ayahnya sendiri. "Apa? Anak bajingan? Apa kau ingin aku dibunuh?" Dalam situasi hal ini, lebih baik lakukanlah. "Kamu jangan khawatir, ayah. Aku akan membalaskan dendammu setelah kau mati." Siapa yang membunuh Liu Feng? Aku akan memberi hadiah 50 koin emas. Begitu kamu mati, kota Xiang adalah milik aku sendiri. Bunuh mereka, bunuh. Prajurit pun diserahkan oleh putra Carter. Namun Liu Feng bisa menghindarinya. Namun sayang, Carter terkena bacokan oleh prajuritnya sendiri. "Cih!" jawab Liu Feng. Lalu Liu Feng pun memakai sihirnya di kaki dan menendang para prajurit tersebut. Terseketika Liu Feng pun deg-degan jantungnya. "Hah? Mengapa tiba-tiba aku merasakan bahaya di belakangku?" Melihat ke belakang, Liu Feng ternyata pun ingin dibacok oleh prajurit Carter. Namun gara-gara intuisi yang muncul dari sihir Liu Feng, dia tidak terkena bacokan. Di sini Liu Feng menghajar semua orang. Mina pun di sini terkejut. Apakah Tuan menjadi begitu kuat? Bagaimana bisa? Di belakang Liu Feng terdapat segerombolan orang, dan itu ternyata Ani dan juga keluarga Niu. Mereka datang. Akhirnya datang juga mereka. Terlihat tidak hanya mereka yang datang,
Tapi tim pemanah pun datang ke tempat kejadian dan ingin memanah semua prajurit dari Carter dan juga putra Carter. Namun putra Carter berhasil kabur dengan prajurit yang masih tersisa. Terlihat di belakang Liu Feng, jejak dari Carter pun menghilang. Oh, rupanya dia masih bisa berjalan setelah mendapatkan luka itu. Kalau begitu, kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos, kata Mina. Carter di sini terlihat ngos-ngosan dan berdarah dadanya. Carter berjalan seorang diri di tengah hutan yang lebat. Ayah, tolong jangan bunuh aku. Terlihat dari belakang putra Carter menghampiri ayahnya. Di sini ayahnya berkata, hahaha, kukira siapa? Gak taunya anakku yang sangat durhaka. Lalu putra Carter pun ketakutan dan kabur. Anakku, jika kamu membantuku berjalan, aku akan memaafkanmu. Baik ayah. Lalu mereka berdua pun jalan berbarengan. Cepatlah, aku sudah berjalan dengan cepat. Kalau tidak cepat, mereka akan menemukan kita. Cepatlah, cepat gotong aku. Lalu terlihat Mina berada di depan mereka berdua. Mina mengatakan suatu hal. Karena kalian berdua akan segera mati di tanganku, ya sudah, kalian diam di sini saja. Tidak usah berjalan lagi. Di sini Mina sempat flashback kenangan yang kelam. Semua kejadian itu, kelaparan yang pernah aku alami, dan ketakutan. Itu semua terjadi karena Carter dan putranya. Terlihat Carter dan putranya di masa lalu memukuli Mina dengan pecutan. Bahkan kuping Mina pun robek kena pecutan. Lalu kita dibawa ke masa kini. Dan Mina yang berhasil menghabisi mereka berdua hingga mati total. Putra Carter dan Carter telah wafat di tempat. Akhirnya sudah berakhir kejadian itu, masa kelamku dan dendam yang aku tanam akhirnya berakhir. Tetapi tujuanku diperbarui. Liu Feng, aku ingin selalu di sampingmu dan menjagamu, Tuan Liu Feng. Itulah pikiran dari Mina sekarang. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan terima kasih teman-teman yang sudah support dari part 1 hingga part sekarang. Kita ketemu lagi di next part. Bye-bye semuanya. Dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.